berapa puluh tahun kita milad di Inhit, berapa puluh tahun milad di Riau, dan berapa puluh tahun juga kita merdeka. Rakyat Inhil ini kan notabene pendapatan masyarakatnya kelapa. Sampai hari ini kita belum pernah mempunyai harga standar kelapa itu di aturan pemerintah. Andai abang terpilih dan dengan PAN-nya itu, bisa ada abang menyuarakan itu melalui partai PAN sampai ke tingkat nasional, bisa ada abang memperjuangkan? Sangat bisa. Nah. Jujur, Ya, dalam hal kelapa ini saya punya asa yang kuat. ya. Menurut abang ini kan ada 3 pemekaran kita nih bang, berbagai versi, satu selatan, tengah, dan utara. Melihat dari kondisi ini, siapa yang lebih prioritas untuk dimerdekakan, utara atau selatan? Kalau bicara prioritas sama-sama prioritas, tapi yang paling urgent prioritas itu adalah utara. Kembali lagi di podcast Klip Bicara. Kali ini tamu kita salah satu senior kami di bagian utara Indragiri, yang kebetulan beliau juga calon anggota legislatif di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Provinsi Riau dari Partai PAN. Selamat datang bang. Selamat datang. Perkenalkanlah sebelum apa, kita ingin dari sisi, kalau bahasa orang Melayu itu kan, kalau tak kenal tak cinta pula, orang gitu ini butuh perkenalan bang. Abang itu nama siapa, biasanya kampungnya dari mana, itu kan penting juga tuh bang. Iya. Tapi izin saya sebelum saya lebih tanya-tanya ke abang, saya manggil abang izin lah Bang Said lah bang ya. Bang Said. Bang Said, siap. Said Abdul Razak Said. Siap. Siap, lanjut bang. Terima kasih. Pada malam hari ini sedikit saya perkenalkan saya. Nama saya Said Abdul Razak bin almarhum Said Husin. Saya lahir di, kalau dulu namanya Tanjung Soho. Tanjung Soho. Tanjung Soho itu di Desa Rotan Semelur hari ini, Kecamatan Plangiran. Kalau dulu kecamatan induknya Kecamatan Kateman. Karena sudah dipecah menjadi 4, Kecamatan Kateman induk, Plangiran, Teluk Blengkong, Pulau Burung. Jadi Kateman itu sudah menjadi 4 kecamatan. Betul, dan tambah 1 Mande, itu bagian utara, India Utara. Betul. Jadi saya dilahir Tanjung Soho pada tanggal 19 November 1977. Alhamdulillah. Ibu saya nama Raja Zaleha. Memang kami asli di sana lah, lahir. Di sana. Ya, SD di SD 008 Teluk Bakau. Habis itu saya melanjutkan MTS di Sungai Guntung. MTS waktu almarhum Pak Haji Nazaruddin, orang Kitemani. Habis itu saya melanjutkan anak pertama negeri SMA 1 Kateman, Sungai Guntung. SMA Kateman tuh dari Mande tuh? Bukan. SMA 1 Kateman itu dulu ada SMA swasta, Emboya. Emboya, jadi dinegerikan menjadi SMA 1 Kateman. Jadi saya anak pertama. Habis 2 tahun sempat SMA di Kateman, di Guntung. Saya melanjutkan lagi, pindah sekolah di Pekanbaru, di MAN 1 Pekanbaru, Jalan Banding Paus. Iya. Tahu. Kalau Pekanbaru agak paham. Jadi habis di Pekanbaru saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta, di AMI, Akademi Maritim Yogyakarta. Sekarang ini menjadi sekolah tinggi sekolah tinggi ilmu kelautan. Kalau sarjananya sarjana transportasi laut. Jadi di SHUP abang? Tak, saya ambil swastanya. Jadi kalau orang mau negeri, tamat dari AMI itu, dia harus ikut tes pegawai negeri. Memang jurusan dia itu bisa di SHUP, bisa ke Bea Cukai, bisa ke imigrasi dan sebagainya. Memang jurusannya itu memang jurusan laut lah. Ke
kepelabuhanan dan kesabandaran. Ngapa sampai minat ke kuliah situ, kena tinggal dekat tepi laut? Yang jelasnya daerah kita daerah laut memang ya. Tapi sedikit saya cerita bahwasanya sebenarnya saya waktu dari Pekanbaru, Man 1 Pekanbaru ke Jogja itu, saya bukan tujuannya ke Akademi Maritim Jogja. Tahun 96-97 saya tamat Man 1 Pekanbaru. Saya merupakan mahasiswa unggulan dari Man 1 untuk ke Jogja. Yaitu saya mendapat kalau zaman tahun 96-97 itu ada PBUD, penelusuran bibit unggul daerah. Waktu itu saya dapat bisa masuk USU, bisa UNRI, dan bisa Jogja. Saya lebih pilih ke Jogja, masuk UII, Universitas Islam Indonesia. Tapi ketika saya sampai di Jogja, saya belum pernah ke Jogja. Sampai ke Jogja saya tinggal di Bintaran Tengah. Di Bintaran Tengah itu Asrama Riau Yogyakarta. Di Bintaran Tengah nomor 2. Nah, waktu itulah saya mulai nengok orang ada senior ini pakai berpangkat-pangkat, pakai sabandar kan. Ini tertarik juga kan. Jadi singkat cerita saya lepaskanlah beasiswa. Di UI itu saya lepaskan beasiswa. Demi nengok orang berpangkat. Karena yang paling penting itu adalah daerah kita daerah kepulauan. Iya, betul. Kan gitu. Waktu itu Riau masih Riau 1. Masih Provinsi Riau. Jadi saya ambillah jurusan Akademi Maritim. Saya tinggalkan beasiswa di UII. Jadi itulah singkat cerita. Habis dari UII saya sempat di Surabaya di Trikolaloid 1 tahun lebih, di Tanjung Perak. Habis itu saya Jakarta, Tanjung Priok sempat sebentar. Habis itu balik ke Batam, di pelabuhan Batam kurang lebih 18 tahun bekerja di swasta. Habis itu saya kena COVID kemarin. Sedikit balik lagi ke Jakarta, saya bergabung di perusahaan Jakarta. Jadi itulah singkat jauh juga perjalanan saya. Insyaallah kebetulan hari ini saya punya keluarga yang juga ada anggota dewan di PAN dan pengurus PAN di PAN, minta saya balik tengok kampung gitu dia. Kan? Tengok kampung, otomatis saya balik tengok kampung ya, kondisi kampung itu seperti ini ya. Kebetulan keluarga kita termasuk ada keluarga orang politik juga. Ya, kita cobalah berjuang nengok apa yang bisa kita buat ke depan, tapi intinya kita berjuang dulu. Tapi itu kan sepenggal pengalaman dan perjalanan kehidupan Abang. Ini kan setiap kita masukkan politik, arah politik dan kendaraan politik itu kan jadi bahan pertimbangan. Sebelum Abang memutuskan masuk ke politik, kenapa Abang pilih PAN? Ini sedikit merujuk. Sekitar 2 tahun terakhir saya di Jakarta bergabung di salah satu perusahaan. Anak perusahaannya cukup terkenal lah orangnya. Dan hari ini memang digadang-gadangkan jadi wakilnya Pak Prabowo, yaitu perusahaan Erick Thohir. Saya bergabung di perusahaan di Jakarta. Nah, ketika saya bergabung di sana, basic saya kan orang pelayaran, orang kelautan. Jadi saya dapat sedikit kemarin untuk memegang salah satu perusahaan di daerah kita, mengelola salah satu pelabuhan. Jadi saya ikut ambil sertifikasi diklat untuk memegang salah satu pelabuhan. Nah, akhirnya saya udah selesai itu balik. Rencana saya memegang salah satu pelabuhan. Nah, begitu balik lain cerita. Kebetulan abang saya merupakan ketua DPD PAN Siak, juga anggota dewan di sana. Jadi dia bilang bersama DPW, ketua DPW Partai PAN Provinsi Riau, Pak Alfetri yang juga Bupati Siak. Nah, dia bilang sama abang saya, Beb, gitu, suruh dia awak balik ke inilah aja lah, maju ke provinsi. Mungkin dia bisa berbuat lebih banyak lagi, kan gitu. Nah, singkat cerita, inilah satu pilihan mengapa saya harus ke PAN. Kebetulan abang saya udah di PAN dan ketua DPD di Kabupaten Siak dan anggota dewan hari ini. Jadi saya otomatis kenal sama keluarga. Abang saya nyaman di PAN dan sudah jadi di situ. Juga saya lihat juga di Inhil ini dulu PAN pernah berjaya. Ya, betul. Pernah 5 kursi, pernah wakil ketua di Kabupaten Inhil. Jadi otomatis saya berpikir
cobalah kita besarkan lagi PAN ini, kan gitu. Siap, Karena siap. PAN, akar rumput PAN di Inhil saya percaya masih ada, kan gitu. Oke, tapi ini kembali Bang ya, kalau kita berbicara pesta demokrasi itu kan tidak terlepas dari peran pentingnya masyarakatnya. Ya, ya berbagai strategi dan pendekatan untuk setelah kita memutuskan untuk calon itu kan pasti ada strategi kita untuk melihat apa yang belum terjadi, ada kesenjangan sosial kah, ada kesenjangan pembangunan kah. Abang melihat sebelum abang memutuskan itu kan kita untuk mendapatkan suara itu kan tidak mudah, sangat tidak mudah, apalagi untuk tingkat provinsi. Nah, hari ini sebelum abang perahu nih, kayak mana aku akan dapatkan suara? Karena ya kita bukan apa ya, dalam arti dalam politik itu semua kompetitor, di dalam partai juga kompetitor, apalagi di luar partai orang lain. Nah, hari ini kan ada nama-nama besar-besar juga. Abang yakin untuk memutuskan itu, apa yang membuat abang bisa memperjuangkan untuk masyarakat ini? Mungkin ada beberapa hal. Salah satunya adalah saya terlahir di salah satu desa yang merupakan keluarga besar kami banyak di sana. Itu pertimbangannya. Yeah. Memang kita punya keluarga besar dari belah bapak, belah mak saya, ya kan. Mulai dari Pelaburung sampai Lahang sampai di Tembilah ini keluarga besar kami, belah bapak, belah mak banyak. Jadi salah satu memang saya tengok ada peluang lah di situ. Yeah. Kita berdayakan keluarga, relawan keluarga untuk di situ. Yang kedua, karena PAN ini pernah jaya dulu di Inhil ini, saya pikir orang ada akar rumput PAN tadi kita bisa lah sedikit kita menjual tidak terlalu berat lah. Terus yang ketiga tadi yang masuknya, salah satu saya tengok ketimpangan yang dikatakan tadi sangat miris lah saya lihat. Kurang lebih 7 bulan saya berjalan setelah Lebaran puasa kemarin, memang agak miris lah. Untuk khususnya wabil khusus di daerah kita Inhil Utara, rata-rata semua desa dah saya sampai, tapi memang cukup miris dibandingkan mungkin ya di bagian selatan lah, ya kan. Mungkin bentuk alamnya, bentuk kultur tanah, ya kan. Untuk itu saya punya sedikit semangat, mungkin sedikit semangat tapi besar harapan untuk berjuang di PAN ini supaya saya bisa memperjuangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada. Contoh nyata itu di Kecamatan Kateman. Mulai saya meninggalkan Kecamatan Kateman itu tahun 93, 94. 93. Tahun 93 94 lah itu. 94, ya. Saya lihat jalan Kateman itu dari jalan rumah sakit ke rumah sakit itu sampai hari ini sangat memperhatikan. Udah belasan tahun tidak pernah. Itu pun beberapa minggu yang lalu saya lewat mau ke rumah sakit itu swadaya masyarakat minta kiri kanan itu diplastir jalan itu. Nah, artinya itu kan merupakan jalan, kalau mau diperjuangkan saya pikir bisalah berjuang kalau hanya di jalan. Bukan hanya itu, apalagi kalau kita masuk ke desa-desa miris. Contoh lagi, saya ke Pulau Burung. Saya ke Pulau Burung itu, rumah sakit itu di rumah sakit Kecamatan Pulau Burung itu diletak antara Pulau Burung dan Sungai Perpat, cukup jauh. Jadi jalan aja logikanya jalan 80 cm, bagaimana? Jalan 80 cm kalau bagus tak apa. Jalannya patah-patah, logikanya bagaimana kita masyarakat itu membawa orang yang sekarat, orang yang sakit mau melahirkan dengan lebar jalan 80 cm mau ke rumah sakit, kan gitu. Jadi itu saya tak habis pikir. Jadi inilah mungkin memang kalau kita balik lagi butuh perjuangan keras DPR baik kabupaten maupun provinsi, wabil khusus provinsi ini yang punya banyak dana aspirasi, ya kan, untuk memperjuangkan untuk masyarakat lah. Khususnya di infrastruktur, masalah jalan, masalah mungkin masalah tanggul. Contoh aja di Kuala Selat itu, saya ke sana itu puluhan hektar, mungkin ribuan hektar abrasi, kebun orang hancur, jadi tunggul-tunggul kelapa itu jadi tunggul-tunggul kelapa. Nah, artinya memang
miris lah gitu. Terpanggil hati. Terpanggil hati gitu. Yang kedua, kita kalau mau Kuala Selat ini logika, ya ini tak masuk akal kadang. Kita kalau mau ke Kuala Selat dari penjuru itu, di Selat Amadin namanya. Kita kalau air pasang atau air tenang itu kita tak bisa lewat pakai speedboat. Kita harus berkayuh dulu, bertojang dulu bahasa Melayu. Menghindari sabut. Penuh sabut, ditutupi dengan sabut. Nah, artinya mana pikiran orang-orang seperti pemerintah setempat, ya kan, dewan dan semuanya. Hal sekecil ini aja kan itu bisa lah diselesaikan masalah itu. Itu kan jalur transportasi. Betul. Orang mau ke Guntung dari Kuala Selat melewatkan di situ, lewat di situ kan. Tapi aksesnya satu itu cuma akses satu itu, dia harus kalau mau tidak menggunakan akses itu dia harus mutar sana jauh lagi, mutar di bukan Tanjung Rambi, mutar dari luar depan Pulau Burung. Oh iya. Iya kan? Jadi memang hal-hal yang sepele, yang sekecil itu aja tidak bisa diselesaikan. Nah, inilah perlu, kata orang itu perlu kerja keras, keinginan yang kuat. Kalau goodwill, keinginan kita kuat, bekerja sama dengan pemerintah terkait, dewan yang jadi itu bisa duduk bersama. Saya pikir itu bisa diselesaikan lah. Oke lah Bang, kalau dari aspek itu kan tujuan dan sebagainya lah. Ini kan saya melihat dari perjalanan karir dan pengalaman hidup Abang kan juga di tahun 93 94 itu kan Abang dah keluar cukup, ibaratnya banyak perbandingan daerah, ada daratan yang sama, kok orang dia bisa maju. Mungkin sama dengan geografis di Inhil. Kenapa kita tak bisa maju? Ini kan salah satu lewat pengalaman Abang pergi ke daerah-daerah lain. Apa yang harus Abang benahi ketika, atau apa yang bisa Abang perjuangkan untuk masyarakat Inhil ketika Abang jadi dewan? Kalau berbicara Inhil itu kan cukup luas gitu. Ya. Nah, artinya saya ketika saya beberapa minggu yang lalu berjalan ke Keritang, berjalan ke Kemuning, Kempas Jaya, ya kan. Nah, itu medannya jalan cukup bagus, ya kan, dibandingkan daerah kita utara. Nah, kalaupun saya pikir kalau saya jadi, apalagi saya dari utara, saya lebih fokus di utara lah. Nah, seperti kecamatan Keteman, Plangiran, Pulau Burung, ya kan, Mande. Memang kita ini wilayah sulit ya. Tapi Abang sulit tadi, contoh saya baru dari Sapat, sore tadi dari Sapat pagi tadi ya. Saya nengok kecamatan Sapat itu tak terlalu luas, ya kan. Tapi jalan yang sangat memprihatinkan. Saya ziarah ke makam Tuan Guru kita tadi pagi, sangat memprihatinkan lah. Akses dari pelabuhan ke makam Tuan Guru Sapat itu kan jalan besar itu. Tapi itu kan termasuk desa wisata religi. Padahal. Jadi disinilah saya. Nah, kalau berbicara seperti itu, artinya kita harus tarik ke belakang. Memang PAD-nya Inhil ini kan termasuk tidak terlalu tinggi. Karena daerah kita ini bukan penghasil seperti Siak, Bengkalis dan sebagainya, kita paham itu. Tapi paling tidak dewan yang jadi ini bisa berbuat lebih lah. Dengan kekurangan yang ada itu, bagaimana dia bisa mencari sisi-sisi lain atau pemerintah terkait lah, ya kan. Bisa mencari dari sumber-sumber yang lain, jemput bola lah. Nah, itulah mungkin saya punya pengalaman di luar. Saya lihat ada beberapa hal. Salah satu, kita dah biasa di luar. Mungkin ketika kita ditakdirkan Allah jadi, ya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah terkait, dengan instansi terkait, dengan dinas terkait. Juga itu bisa jemput bola di pusat. Betul. Dan kita dah punya jalur-jalur untuk itu. Apalagi PAN ini saya sampaikan di sini. Kedepannya 85% insya Allah pimpinan wilayah Provinsi Riau yang juga Bupati Siak, Bapak Al-Fedri, insya Allah maju gubernur 1. Saya pikir kalau saya hadir di sini, tampil di sini, Allah takdirkan jadi, beliau jadi, sangat tidak mungkin. Sangat peluang besar kita untuk menjemput bola itu, ya kan. Artinya itulah. Nah, dengan jauh berbanding terbalik ini, pendapatan kita daerah Kabupaten Inhil kan kecil, tapi Riau termasuk
mungkin 5 besar lah provinsi terkaya di Indonesia ada. Kalau tak salah termasuk 5 besar. Ya. Ya kan? Nah, artinya inilah yang kita bisa kolaborasikan. Ya. Jadi maksud saya itu ke depannya kita harus jemput bola siapapun itu, tapi apalagi kalau PAN ini saya jadi provinsinya Riau 1 dari PAN, nah itu kita bisalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan di daerah kita. Wabil khusus Inhil Utara ini. Yeah. Satu lagi yang saya perlu tegaskan, saya sudah keliling ke Padang, ya kan. Kita ini sebenarnya harus berpikir sedikit radikal dalam artian untuk memajukan suatu daerah. Kalau bagi saya, dengan sumber biaya yang cukup kecil dari kabupaten kita ini, salah satu langkah yang paling tepat adalah Inhil ini harus dimekarkan. Wajib. Kalau dalam hukum agama wajib, tapi kalau ini masalah politik dan masalah keinginan semua pihak, ya kan. Tapi itu kalau bagi saya pribadi diharuskan lah. Ketika Inhil ini dibekarkan, Inhil Utara, ya kan, otomatis lah kalau udah pemerataan kabupaten, pemerataan pembangunan lebih cepat. Bang, tapi satu lagi Bang ya, kita apa? Karena kita sama-sama utara, saya juga orang utara Bang. Dan saya juga tahu Abang pasti melihat dan melintas. Itu kan jembatan terusan Beringin Jaya itu kan putus. Itu kan salah satu PR terbesar kan. Selama Abang menjalani proses ke sana ke sini di Inhil lah khususnya, melihat kondisi infrastruktur di bidang jembatan itu masih sangat memperhatikan atau tidak untuk Indragiri? Sangat memperhatikan. Saya contoh bukan hanya terusan Beringin. Nah, terusan Beringin itu sebenarnya kan itu tak terlalu besar. Yeah. Kalau memang ada beberapa orang atau tingkat level provinsi lah, DPR provinsi memperjuangkan itu kecil itu. Dan aspirasi provinsi berapa belas miliar, ya kan? Nah, artinya kompak orang-orang kita, wabil khusus 8 orang dari perwakilan dari dapil Inhil. Kalau memang kompak dari manapun mereka, kalau berpikir melihat setiap hari mereka melihat jembatan putus itu kan tak layak tak sedap di pandang. Betul. Kan? Nampak betul, ya kan? Nah, artinya bisa itu dikerjakan. Nah, kalau memang mau. Nah, ini lagi keinginan seperti apa, perjuangan, inilah perlu kerjasama lah, komunikasi yang baik antar partai, antar anggota Dewan Provinsi, dan aspirasi dari Dewan Kabupaten. Artinya harus saling mengisi lah untuk perbaikan. Bukan itu aja Bang. Ini saya kemarin ke Amal Bakti. Amal Bakti di Kecamatan Keteman itu merupakan satu kelurahan, ya kan. Itu ada jalan provinsi yang untuk sampai ke Selat sana. Tapi 2 jambatan yang ada di situ terputus. Tak ada jambatan. Itulah yang jadi penghalang untuk supaya jalan darat itu tembus ke Kuala Selat, aksesnya. 2 jambatan. Itu jambatan itu tak perlu permanen. Itu jambatan pakai pun bisa, pakai kayu pun bisa. Nah, tapi itulah tak tahu saya. Nggak cakap apa kan. Nah, banyak kalau masalah jambatan, masalah sungai, aliran sungai, kotornya daerah kita, itu saya pikir ini PR besar lah. Tapi paling tidak saya berharap perjuangan ke depan ini tidak bisa lah sedikit-sedikit bisa terpenuhi. Tapi kunci yang paling utama itu saya pikir keinginan bersama pemerintah bersama Dewan itu untuk membenahi daerah kita. Yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Inhil Utara itu memang harus segera. Tapi kan isu itu kan sering dibuat Bang, atau sering diucapkan dari kalangan pemerintahan, tidak hanya di masa sekarang ya. Tapi menurut Abang, ini kan ada 3 pemekaran kita nih Bang. Berbagai versi, ada 3, 1 selatan, tengah, dan utara.
melihat dari kondisi ini siapa yang lebih lebih prioritas untuk dimerkakarnya, utara atau selatan? Kalau bicara prioritas sama-sama prioritas, tapi yang paling urgent prioritas itu adalah utara. Utara. Iya. Kalau selatan tengok infrastrukturnya, jalan alamnya masih oke-oke aja kan. Tapi kalau kita selatan nih, di utara ini, ya. Nah, ini sedikit. Saya sekitar 9 bulan yang lalu, kurang lebih 8 atau 9 bulan, saya pernah ketemu sama Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Pak Insinyur Suhajar. Kebetulan dia kan orang Tanjung Batu. Ketika saya di Batam itu dapat informasi orang tuanya meninggal, saya turun ke Tanjung Batu dan bertemu langsung. Kebetulan juga kita di Jakarta selalu komunikasi dengan dia kan. Sebenarnya itulah, tak tahu arahnya di mana nih. Sebenarnya orang kita ada di atas, ya kan? Dia ini sekjen kementerian, dia yang tanda tangan sama Menteri Dalam Negeri mengetahui presiden kan untuk pemekaran daerah. Saya pikir tak tahu bagaimana. Dewan kita di RI juga ada, ya kan? Satu koalisi lagi sama pemerintah. Nah, sejauh mana mereka berjuang? Saya pikir tak tahu juga. Saya jujur aja, memang agak misterius ini. Nah, di mana masalahnya itu? Kalau bahasa orang gitu mungkin kurang jolok. Memang harus ada donatur. Artinya setiap pergerakan itu harus ada donatur atau pembiayaan lah. Kita bergerak pasti ada pihak terkait yang harus kita undang. Nah, kalau untuk masalah teknis itu, menurut yang saya pantau selama ini, kebetulan masalah ini Utara ini kan ketuanya itu pemekaran itu Said Maskur Al-Musayyah, itu teman orang kita Guntung dan keluarga saya. Sekretarisnya Fatur Rahim SHMH, itu juga teman saya di Batam, orang kita Pulau Burung. Jadi perkembangan itu bahkan saya sudah sampaikan, saya sudah ketemu Bang Suhajar, tolong segera pihak yang terkait itu sebelum pemilihan presiden, kalau bisa semua data-data itu udah di meja Kementerian Dalam Negeri, kan gitu. Siapapun presiden ke depan yang terpilih tinggal tanda tangan, kan gitu. Nah, tapi sejauh mana inilah kita tak tahu nih, sejauh mana pembahasan tim-tim pihak-pihak yang terkait, tim-tim yang terkait ini. Karena mungkin kita terlalu banyak kajian, Bang. Ini kan banyak kajian pemekaran ini, ada versi UNRI, ada versi UNISI dengan panitia yang berbeda-beda. Nah, itulah satu. Saya pikir gini, kedepannya memang harus duduk lagi, kita harus fokus lah. Ya, betul. Apapun biar kajian dari mana harus fokus. Ini barangnya harus jadi, kan gitu. Ya, betul. Barangnya harus jadi, itu kita harus duduk. Nah, artinya saya pun miris juga saya berpikir kan, karena saya orang dari sana. Yang masalah pembangunan ini Utara ini, contoh Guntung, Pelabuhan, Pelangiran ini kurang dapat tempat. Sementara saya tengok penghasilan terbesar dari daerah sana. Di kecamatan kami Pelangiran ada 3 perusahaan, ada BRS, ada PT Gen, ada PT TIP atau dulu MGI. Di Guntung ada PT Pulau Sambu STI, di Pulau Burung ada Resub. Sana semua PT-PT besar tuh. Tapi saya tengok entah macam mana sistem pembagian pemerintahan kita, tak tahu lah. Bagaimana jemput bola anggota dewan tak tahu saya. Nah, itu yang saya pikir, kita menyumbang PAD terbesar untuk ini, tapi malah kita bagiannya tak nampak bagiannya. Tapi PAD kita memang malahan ada sampai di bawah 500 miliar cuma. Nah, inilah kita tak tahu juga. Nah, artinya itu yang perlu kajian nanti. Nah, kalau kita berbalik-balik, tetap kita Inhil ini merupakan pendapatan PAD termasuk PAD rendah, ya kan? Kita harus paham itu. Tapi paling tidak, ya pemerintah dewan yang ini jemput bola lah. Betul. Ambil di sisi mana yang bisa ini kan, masing-masing ini kan partai ini, semua partai punya channel masing-masing, ya kan, di kementerian dan sebagainya. Itulah fungsi dewan tadi. Saya menangkap seperti ini, Bang. Tujuan bagaimana ketika melihat kondisi berbagai permasalahan yang Abang jalani selama ini kan, ya memang selain bisa memperjuangkan beberapa aspek yang dikerjakan oleh sama-sama memperjuangkan dari 8 orang anggota DPRD yang harus peduli untuk Indragiri Hilir, yang kedua solusi pemekaran itu demi pemerataan pembangunan, dan Abang juga mendukung itu.
Jadi ya masyarakat juga harus tahu nih kenapa harusnya ngotot pemekaran. Tujuan pemekaran itu agarnya ada dana yang baru dengan kabupaten yang baru agar pemerataan pembangunan itu bisa tercapai. Nah hari ini Abang sebagai putra daerah di utara yang Malang Melintang yang cukup jam terbangnya kalau bahasa anak bola itu kan jam terbang Bang, jam terbangnya cukup jauh. Melihat ya kita kan selalu perbandingan tuh Bang, pasti daerah orang lain Bang. Pengalaman hidup kita kok ngapa orang daerah orang bisa maju kita tidak, padahal infrastrukturnya atau geografis daerahnya hampir sama dengan kita, tapi kenapa kita tidak. Nah itu inti ya bisa Abang terapkan di sini. Saya juga ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang ridai, yang niat baik Abang untuk berjuang di kursi di DPRD Provinsi Riau nantinya. Ya saya yakin dengan tipikal orang-orang seperti ini, semangat kepal tangannya itu tetap membara Bang. Tapi poin satu Bang yang saya tangkap di sini, ini selain memutuskan juga, saya tahu Bang, PAN itu kan ada incumbent Bang. Ada ya ketua hari ini, ketua untuk PAN kabupaten. Sulaiman kalau bahasa kami di sini, karena beliau pernah di DPRD sini kan Mu'leman kami manggil kan. Itu kayak mana Bang? Iya, nama kita sudah masuk di Partai itu. partai, sudah masuk di DCT, daftar caleg tetap ya. Saya pikir ya kita bertarung lah, bersaing secara sehat, ya kan. Siapapun yang jadi itu yang terbaik. Nah, tapi paling tidak itulah kita masing-masing punya strategi dan punya strategi dan punya jalan, cara masing-masing. Tapi Bukan hanya Tomo Sulaiman, saya pikir yang berat, ada beberapa orang juga yang gencar biarpun incumbent. Tapi nama perjuangan dulu Tomo Sulaiman mengalahkan incumbent. Musapak. Dia nomor 2. Itu bisa juga terjadi hari ini kan. Saya nomor 2 bisa. Betul. Karena kalau bicara historis pengalaman PAN ini, partainya incumbent, tapi orangnya berbeda. Untuk provinsi. Karena ya kalau kita bicara tentang terpilih tidak terpilih kan, ya setahu saya bicara tentang kepemimpinan Bang, kebetulan saya juga basicnya pemerintahan. Jadi pemimpin itu kan campur tangan, kedua garis tangan. Campur tangan inilah bagian ya, termasuk saya bisa mengundang Abang di sini kan bagian campur tangan untuk meyakinkan masyarakat sekomitmen apa Abang akan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Indragiri Hilir yang cukup banyak PR Bang. Hampir rata-rata semua bidang di Inhil ini ya punya PR. Infrastruktur tuh banyak, bisa jalan, bisa jembatan, belum lagi sumber daya manusia, belum lagi tentang sumber daya alam kita laut, yang hari ini ya tentang kelautan kita belum putus tentang kelautan ya. Orang impor ikan yang mahal, hasil kekayaan alam kita itu seperti apa belum juga jelas. Kita masih mohon maaf tradisional cara penjualan gitu, dan itu sebenarnya kalau kita gali di situ kan PAD bagi kita. Kalau ketika itu diresmikan bahwasanya penjualan ekspor impor itu resmi akan ada pajaknya. Ya dia kan itu juga saya melihat cenderung ada permasalahan di situ, belum legalnya di daerah tentang kelautan di Indragiri Hilir. Karena kita belajar karena saya pernah membaca artikel dan video tentang daerah maritim di Anambas, itu kan wakil bupatinya itu cukup lantang ya, dia menyampaikan ini wilayah-wilayah bagaimana mereka itu membatasi hasil kekayaan alam ya. Kalau kita kembalikan hasil kekayaan alam itu ikan kan tidak berKTP, betul. Kalau bicara tentang ikan tidak berKTP, cuman ketika tangkapan itu berada di wilayah itu kan seperti apa. Dan Abang bisa tak sebagai Abang pengalaman di bidang itu tentang daerah perairan kita ini, ada tak potensi untuk membangkitkan sumber daya PAD daerah? Sebenarnya ada. Saya sedikit punya tim ya untuk itu. Saya di Jakarta ada beberapa tim saya yang menarik investor dari luar, khusus di Anambas dan Natuna. Teman-teman saya, teman satu, beberapa saat yang lalu belum sampai 10 bulan lah, kita mengundang ada investor dari Turki, Brunei, Malaysia, ya.
itu di Hotel Sofian di Jakarta. Itu untuk investasi di salah satu saya paparkan itu, saya termasuk memaparkan itu untuk pengembangan daerah Siak di kawasan Pelabuhan Siak dan Anambas Natuna. Jadi kalau yang dibicarakan Anambas Natuna itu yang termasuk wakil bupati itu pembicara di bidang kelautan kemaritiman. Itu pernah ketemu. Jadi banyak hal-hal yang memang bisa dikembangkan, tapi inilah butuh pemimpin. Ya, butuh pemimpin yang sedikit ada berotak bisnis lah, berpikiran bisnis, ya kan? Itu yang pertama, yang punya pengalaman bisnis. Yang kedua, kalau Dewan ini itulah jemput bolanya tadi. Kalau saya jujur, saya hal-hal seperti itu maka saya bilang ketika kita jadi, udah tahu apa yang mau kita buat. Tidak jalur ini, dan kita punya tim. Saya punya tim dari kerjasama antar beberapa negara lah. Saya sering diskusi di Kuala Lumpur, di mana. Nah, kita punya tim itu. Salah satu ini ya, pernah saya bicarakan bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat petani kelapa contohnya. Hari ini petani kelapa kita simple aja. Di Guntung itu dari dulu sampai sekarang hanya satu, Sambu. Ya kan? Nah, artinya Sambu dulu ada IC Brothers, ya kan? Ya. Nah, hari IC tak ada, Sambu hanya satu. Tapi pelabuhan IC ada. Pelabuhan IC ada. Jadi kan sebenarnya dari situ dengan penghasilan kelapa cukup banyak, kita bisa tarik lagi investor dari luar, ya, untuk bisa berkompetisi. Ada persaingan harga lah. Ketika ada 2 perusahaan, ada 3 perusahaan yang ada di situ bergerak di bidang yang sama, otomatis ada persaingan harga. Kalau satu perusahaan itu monopoli lah, ada bicara monopoli ya, itulah salah satu termasuk di dalamnya. Tak bisa kita pungkiri kalau nak lebaran harga kelapa pasti turun, nak hari-hari besar pasti turun. Nah, ini kejadian di lapangan. Ya. Dan saya tahu karena orang tua kita pun besar dari kelapa. Kalau orang tua kita tidak bertani, tak mungkin saya bisa pandai bercakap di sini kan gitu. Sama, Bang. Jadi poin-poin itu apalagi bergerak di bidang maritim. Bergerak di bidang maritim ini saya orang memang di bagian maritim, ya kan, ilmu kelautan. Jadi tak salah saya nanya. Jadi banyak hal. Jadi yang jelasnya kita jemput bola. Kalau hal itu tidak bisa kita bicarakan di dengan pemerintah kita, tapi pusat boleh, ya kan, tentang pengembangan daerah itu. Tapi paling tepat adalah kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya kan. Kita cari sumber dari luar, investor asing untuk menanam saham. Apa kita buat perusahaan di sini penggalingan ikan. Itu yang kita mau buat di Anambas sama-sama tim kita kemarin di Natuna. Peralihan kapal. Kalau kita peralihan kapal agak berat karena jauh dari Singapura, Malaysia, ya kan, daerah Akali, ya kan. Tapi kalau kita di ini, kalau kena penghasilan ikan kita besar, daerah Concong, daerah sampai laut mana semualah, ya kan. Perusahaan penggalingan ikan ini atau kita budidaya ikan, kita ekspor ke Singapura. Ya, betul. Jadi itu tapi memang perlu proses lah. Artinya perlu proses, perlu orang-orang yang berpikiran bisnis sedikit, bisa menarik investasi, menarik investor, orang yang mau menanam saham di sini, mau membangun perusahaan, orang yang mau bekerja sama. Tapi banyak sistem lah. Tapi paling intinya goodwill, keinginan kita ini bagaimana. Betul. Dan jangkauan kita ini sejauh mana kita dengan dunia luar kan gitu. Kita kalau hanya berbicara di dalam memang gini-gini aja. Betul. Masyarakat kita gini-gini aja. Masyarakat itu kalau masyarakat kita inhil, saya lihat dia tak banyak pikir. Yang penting bagaimana harga kelapa stabil. Harga pinang stabil, ya kan, itu sawit stabil, ya kan. Harga sembako stabil, itu aja. Nah, itulah yang punya tugas untuk menstabilkan itu siapa? Itulah pemerintah. Itulah dewan. Tapi ya poin satu deh, Bang. Ini mungkin sedikit ini karena saya cukup membaca story tentang harga kelapa ini. Ini Abang, saya bertanya dengan Abang dengan PAN-nya, dengan partai politiknya, seandainya Abang jadi,
kita sampai hari ini udah berapa banyak pemimpin kita bupati dan gubernur. Kalau kita bandingkan sawit itu kan punya TBS, tanam buah segar, dan standar harganya Standar harga. punya ada aturan. Sagu kok salah ada juga aturan dari Permendagrinya. Kalau kelapa ini kan udah berapa puluh tahun kita milad di Inhit, berapa puluh tahun milad di Riau, dan berapa puluh tahun juga kita merdeka. Rakyat Inhil ini kan notabene pendapatan masyarakatnya kelapa. Sampai hari ini kita belum pernah mempunyai harga standar kelapa itu di aturan pemerintah. Itu belum ada. Karena ya kalau aturan itu kan memang tidak bisa di wewenangnya pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun saya rasa itu bisa diusulkan ke Kementerian Perdagangan. Karena standarisasi sesuai kebutuhan pokok dan gitu. Andai abang terpilih dan dengan PAN-nya itu bisa ada abang menyuarakan itu melalui partai PAN sampai ke tingkat nasional, ya mudah-mudahan aja Kementerian Perdagangannya dari PAN ya ke depan, ya kita kan tak tahu Pak. Nah, ke depannya abang terpilih anggota DPRD provinsi dan menterinya juga menteri dari partai PAN, kayak mana bisa enggak abang memperjuangkan? Sangat bisa. Nah. Tentu kita kumpulkan asosiasi. Iya. Kalau belum ada asosiasi petani kelapa, kita bentuk asosiasi petani kelapa. Ya, betul. Ya kan gitu. Kita panggil stakeholder yang terkait, tokoh masyarakatnya, LSM-nya, pemerintah yang terkait, dewan. betul. Tapi yang paling penting adalah inisiatif dari dewan ini tadi. Ya. Inisiatif menengok kondisi seperti ini, kita panggil kelompok yang terkait tadi, kita dari bawah, baru dari bersama DPR kabupaten. Kita suarakan ke provinsi, ya kan? Dari provinsi ini baru kita bawa ke DPR RI Ya, betul. atau kementerian yang terkait. Ya. Apalagi kalau memang itu tetap ketum kami Ya. Pak Zulkifli Hasan masih tetap Menteri Perdagangan, kan gitu. Nah artinya kan tembak lurus barang ini. Iya. Nah Betul. artinya sangat memungkinkan. Nah itulah perjuangan jujur. Ya. Dalam hal kelapa ini saya punya asa yang kuat, Ya. punya keinginan yang kuat. Bagaimana? Karena saya dibesarkan dari orang tua yang betul-betul petani. Ya. Saya bisa seperti ini karena orang tua saya petani kelapa. Ya. Nah, kan gitu. Jadi saya punya keinginan yang kuat. Bagaimana standarisasi harga kelapa ini termasuk dalam Aturan pemerintah. aturan pemerintahan. Ya. Kalau bisa digodok oleh kementerian, ya itu disahkan. Jadi ada standarnya Ya, gitu. betul. Tidak sekena hati hari ini 2.000, besok 2.500, hari Betul. ini 1.800. Nah, artinya inilah perjuangan kita bersama. Ya. Tapi saya yakin kalau masyarakat khususnya petani kelapa ini sadar akan hal itu, Ya. bergerak sama dewan baik kabupaten maupun provinsi, insya Allah terrealisasi. Ya. Yakin siapa yang tidak bisa. Betul. Ini hajat orang banyak. Karena kenapa saya bertanya itu, Bang? Karena belum ada satu orang pun baik bupati. Ini mohon maaf, ini khusus juga pada masyarakat yang dari hilir. Kalaupun ada bupati, oh masalahku kelapa naik, itu kebetulan. Serius saya berani bilang, oh zaman ini, karena gini, kenapa saya bertanya itu, contoh ya, saya melihat ada beberapa bupati di Riau khususnya menyidak nih, tapi tentang sawit. Dia berani menyidak perusahaan kenapa membeli sawit itu di bawah standar. Artinya kan dasarnya aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tidak boleh membeli harga sawit itu di bawah standar yang telah ditentukan. Artinya kan itu pegangan pemerintah ketika siapapun bupati atau DPR juga punya bisa sidak. Namun di Inhil kan kelapa ini kan apa yang mau disidak? Dasar yang kita tak punya. Dasar tak punya. Nah, dasar hukum tak ada. Dasar hukum tidak ada. Nah makanya dari itu saya ya karena saya juga bagian dari anak petani, ya berharap, kenapa saya mempertanyakan itu, berharap bukan mungkin bisa jadi juga perwakilan dari masyarakat Inhil yang petani, berharap abang bisa memperjuangkan itu, menyuarakan itu. Jadi ini satu poin yang ya kalau ini bisa tembus, ini kan satu poin terobosan yang sangat luar biasa dari putra daerah Inhil, yang lebih memikirkan, bukan hanya sekedar memikirkan, oh kita memang banyak PR Bang kalau terkait perkebunan, ya kerusakan kebunan, peremajaan kebunan, kelapa dan lain sebagainya. Tapi kan standar kelapa juga butuh diperhatikan, apalagi ya bahan pokok naik.
kebutuhan pendidikan naik. Karena ya kalau itu bicara tentang ekonomi kerakyatannya sangat berpengaruh. Nah ya juga alhamdulillah hari ini dengan komitmen abang siap memperjuangkan bersama setelah selain dengan PAN-nya, tentu dari 8 orang anggota DPRD Provinsi Dapik Nihil juga harus memperjuangkan suara yang sama, ya termasuk juga bupati ke depan, gubernur ke depan. Ya kita tak tahu bang, kalau siapapun ke depan itu kan Allah cuma yang tahu siapapun calon pemimpin kita ke depan. Tapi hari ini saya bukan apa bang, saya dah sekian hampir ini abang termasuk orang ke-50 tamu saya. Ada juga saya menyinggung pertanyaan seperti ini dan abang berani men-statement seperti itu, tapi abang ada punya dasar untuk memperjuangkan itu. Kita berharap, kita mendoakan standarisasi harga kelapa itu bisa tercapai. Tapi bang, sudah perpanjangan tangan perjalanan karir abang dan juga ini kan kita kembali ke partai politik abang. 2024 kan kita pilpres nih. Tentu sebagai kader PAN dengan sebagai partai pengusung, abang punya PR juga secara partai untuk memenangkan capres pengusung abang. Yang kita tak menjadi rahasia umum lagi. Pak Prabowo dan Gibran ini kan salah satu PAN sebagai partai pengusung. Seberapa besar peluang Prabowo Gibran menang di India? Kalau menang, saya pikir bisa jadi pemenang, dikarenakan partai pengusung di Inhil ini kan suara paling besar Golkar. Ya. Golkar, Demokrat, ada PAN di sini, ya kan. Saya optimis Inhil ini menang untuk Prabowo Gibran. Yakin tuh? Yakin. Kalau untuk Kop Inhil, ya, dengan koalisi besar partai ya. Itulah bagaimana tinggal kita meyakinkan masyarakat. Siap. Saya juga berharap, ya kan, ketika ini menang, ketum kami tetap jadi menteri. Siap. Tentu saya jadi, hubungan komunikasinya lebih penting. Jadi kita harus tembak lurus. Kalau bahasa Melayu itu lebih cun ya. Jadi kalau di bawah lain, di atas lain ini sulit gitu. Tapi kalau dari bawah sampai ke atas satu, kita kuat. Jadi apa hal yang akan kita perjuangkan pun. Dan saya di kesempatan ini juga saya mohon doa ketua wilayah kami Pak Alfedri yang juga Bupati Siak yang hari ini 2 periode sudah jadi wakil bupati, 1,5 periode jadi bupati. Jadi yang agak senior lah ini, insya Allah maju ke depan. Cukup pengalaman untuk Riau 1. Saya berharap doa seluruh masyarakat Nihil, beliau sehat ya kan. Setelah pemilihan caleg nanti beliau maju, saya jadi, beliau jadi, RI jadi, menteri orang kita pula lagi, ya kan. Jadi ini amin. Bukan sudah lengkap penderitaan, tapi cukup untuk kita berbuat untuk masyarakat Nihil. Yakinlah dan percayalah. Amin. Yang penting kita satukan tekad, bulatkan tujuan kita bersama-sama untuk memajukan Nihil. Wabil khusus saya orang utara, saya berpegang teguh untuk bagaimana utara ini pembangunan bisa merata lah. Paling tidak lebih maju lagi lah. Apa yang bisa pengalaman saya di luar bisa saya implementasikan ke depan. Artinya jauh kita berjalan, mungkin banyak pengalaman, banyak teman-teman kita, mungkin hal-hal lain yang bisa kita buat untuk daerah kita. Kalau berbicara Sambu tadi, tahun 99 saya pernah demo ke Sambu. Saya balik dari Jakarta waktu di Jogja, saya bersama teman saya dari Jogja bikin demo masalah harga kelapa, memperjuangkan masyarakat. Tapi sempat naik, begitu kami balik ke Jawa turun lagi barang itu kan. Jadi inilah artinya kita dah tahu satu butir kelapa itu berapa nilainya. Betul. Dari komoditi satu butir kelapa itu berapa komoditi yang bisa jadi, ya kan? Apa yang bisa jadi kita dah tahu. Nah artinya memang balik lagi, insya Allah ke depannya kita berusaha lah sekuat tenaga dengan kemampuan kita, dengan relasi yang kita miliki, dengan keinginan masyarakat juga. Ini kan harus dari bawah juga, tak cukup dari atas. Bersatu padu, bulatkan tekad tadi untuk membangun Inhil secara umumnya dan Inhil Utara wabil khusus. Siap. Cukup menarik nih Bang ya. Tadi kita membahas, tapi Bang izin saya juga
banyak nih setelah kita ngobrol, banyak tema yang bisa saya angkat, tapi karena saya juga tidak mau mengundang abang sekali, saya ingin berkali-kali mengundang abang dengan tema yang berbeda, mungkin tetap politik tapi arah pembicaraan kita berbeda. Tapi terima kasih bang, abang telah hadir pada hari ini. Kita diskusi seputar Indra Grilir. Mungkin masyarakat Inhil tahu nih, oh ini visi-visi Bang Said Abdul Razak ketika beliau terpilih, ini yang harus diperjuangkan, poin-poin seperti ini ya, dengan upaya dia dan kembali juga jangan pula ini jadikan jejak digital dengan ucapan ini kalau tidak tercapai jadi masalah. Namun di sini kan perlu saya luruskan dan perlu Bang Razak sudah menyampaikan juga bahwasanya dikerjakan dengan bersama, poinnya itu. Jadi tidak cukup dengan satu anggota DPR, tapi dengan semuanya, semua lini, bupati, 8 anggota DPRD dan DPRD kabupaten. Kalau bersatu kita ingin memperjuangkan ini, sangat tidak mungkin kita bisa meraihkan standarisasi harga kelapa petani masyarakat Indra Grilir. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.